Gimana? Jadi setelah mengetahui terserang serangan stroke gitu ya, apa yang terlintas di benak Pak kan darah normal, ya. Sudah normal. Ada apa gitu, ada di yang terlintas tuh apa setelah serangan? Ya, di samping opini saya juga opini teman-teman ya yang lihat, kan bukan bisa kemari sehat, pokoknya pola hidupnya sehat gitu ya, olahraga, tapi ya jawabannya cuma kederul aja ya. Saya juga ya udah, manusia kan berupaya ikhtiar, kalau memang sakit ya sakit ya gitu. Nah, dengan menerima kondisi itu kan pertama-tama mah ya waduh, planning semua hancur ya. Ngapain aku gitu jadi beban orang gitu, ada rasa putus asa ya. Tapi mengingat lagi penyakit itu kadang sembuh juga, saya yakin kadang juga ya. Harus optimis, Allah akan memberikan jalan sama siapa, dengan apa, kapan kita kan tidak tahu gitu. Ya coba aja tuh kan, seoptimal mungkin iya mandiri gitu ya. Dari pertama sakit juga kan anak nggak di rumah, istri juga sama kan sakit, sehingga mandi pun saya harus bersih sendiri ya pada saat sebelah nggak berfungsi tuh. Wow, berat sekali ya untuk mandi aja, tapi saya berpikiran harus mandi karena kalau orang udah malas mandi itu ukuran frustasi, tidak sehat ya. Jadi kalau masih segar mandi gitu ada harapan untuk apa ya, lebih giat lagi. Nah itu yang kedua, saya merasakan dulu saya bikin quote ya, apabila ketika kita tidak bisa memberi lalu kita tidak meminta, itu adalah suatu kemenangan gitu. Aku sekarang tidak bisa berbuat baik sama orang lain, seminimum mungkin saya tidak mensusahkan orang lain gitu, atau minta pertolongan. Jadi ya keep silent aja. Orang-orang terdekat yang maksudnya ada juga yang tahu kan. Jadi seperti apa ya, kebalikannya sama gadget, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh kan. Itu dialami gitu, dan itu kadar dulu ya, kita nggak ngerti siapa yang diberikan kesempatan sama lo untuk dapat pahala dalam kejadian ini. Atau saya juga berharap dengan bersabar menjalani penderitaan bukan penderitaan ya, kondisi saya ini mudah-mudahan jadi penghapus dosa ya. Ketika kita tidak bisa beramal ibadah, ya itu menghapus dosa. Semangat tauhidnya gitu. Jadi dalam peristiwa seperti yang kondisi yang dialami saat ini ada hikmah-hikmah tertentu. Oh iya. Dan mungkin suatu saat bermanfaat untuk orang lain yang mengalami hal yang sama gitu ya. Jangan putus asa, walaupun pada kondisi kan ada orang yang punya uang nggak bisa beli makanan, ada yang orang punya makanan nggak bisa makan gitu karena itu. Ada juga saat kondisi kita menderita kesempitan, tapi minim dalam penanganan menurut teori manusia ya, tapi bisa sembuh juga gitu. Ada orang yang harus di kemo apa, ada yang cukup dengan doa, dengan minum air putih dia sembuh. Evidence ada ya gitu, walaupun secara apa ilmiah itu tidak ilmiah ya gitu. Hikmah yang tersembunyi dalam peristiwa yang dialami Pak Prita ada gitu ya. Ada. Padahal mungkin orang menerima bahwa ikhlas sebenarnya bahwa itu benar. Bahkan sampai nggak masuk nalar ya. Saya dulu membuat tongkat untuk profesor, malah untuk menusuk sendiri ya. Nah, ini dulu istri saya kan belajar akupresur, lalu diberi tongkat yang dari tempat kursus itu kok jelek ya, kurang bagus lah, bahasa jeleknya kurang bagus. Lalu saya cari
kayu yang seratnya tuh rapet gitu. Ketemulah kayu jeruk gitu ya di Pak Ustadz. Saya apa namanya, bubut, terus dia bikin begini, masih kasar kali bubutnya. Saya amplas juga baik, nggak kepikiran ini akan menusuk diri sendiri. Baru beberapa puluh tahun dipergunakan sama Budi untuk menusuk diri Berarti sendiri. umurnya seberapa tahun ya? Wah, sama Di Jagur sekolah SD kan sih Budi. oh nih Iya. berarti umurnya tua lebih puluhan tahun dan akhirnya Iya, saya lupa memang nggak saya ukir tanggal pembuatannya gitu. dan akhirnya jadi penyembuh juga tentunya udah lo ya jadi penyembuh terhadap bukan ya, jadi jalan kesembuhan Kan bagi kita di luar nalar ya. gua nalar juga dipersiapkan puluhan tahun Bukan deh. bukan ring jadi barang ini sudah dipersiapkan puluhan tahun yang lalu. Sama itu yang tadi buat saya waktu bikin quote kan nggak mikirin tidak dalam kondisi Yang sedang dalam kondisi kesempitan. kesempitan Gitu. Dan saat itu kondisi tuh mikir lebih banyak berbuat baik itu. Dulu pikirnya selama masih bernapas orang tuh harus bermanfaat untuk orang lain. Itu persahabat Jawa ya. Terus Nah, gitu kan mikirnya kan. Lalu bisa bikin quote itu nggak ngebayangkan saya sendiri yang ngalamin gitu. Ada satu lagi yang saya bikin quote karya seorang bermutu, fotografi waktu ya. Karya fotografi yang bermutu itu apabila membuat cemburu fotografer yang lainnya gitu. Sekarang itu dipasang Pak Budi kan gitu. apa tuh Menerapi membuat orang cemburu itu berarti Yahud tuh namanya. jadi Allah apa dia Ya gitu. Jadi mungkin harus optimis kita ya, optimis. Masalah nanti hasilnya kan kita nggak bisa ukur ya. Tapi ikhtiar bisa kita usahakan. jadi semua ada jalan seperti lagu Maher Zain semua ada Jadi jalan ada jalan jadi ini, kedatangan cobaan nggak kepikiran, Iya. juga menyembuhkannya juga nggak kepikiran. ya hikmah juga ya hikmah saya bisa ya artinya memberikan apa yang saya punya untuk kontribusi ya gimana ya selama itu potensi anu lain ternyata dalam diri saya gitu. Iya, Gitu, gitu. Itu subhanallah gitu ya. Tergali gitu. Tergali potensi yang selama ini tidak apa istilahnya terpendam gitu ya. Padahal itu sangat bermanfaat ya. Orang lain dan tentunya di saat hari ini ya nggak saya ya begitu potensi itu kalau ada prinsip dasar tadi bahwa nanti selagi kita punya bernapas mau bisa bermanfaat di orang lain. Iya gitu. Nah ini di orang bisa dimanfaatkan ini dimanfaatkan dalam titik tanda petik bahwa orang teh berguna untuk orang lain gitu bukan memanfaatkan batur bukannya itu negatif gitu ya. Ada yang ini ya cerita lagi. Waktu istri saya kena stroke kan 4 tahun lalu ya. Ada yang nengok temennya terus cerita ke saya, oh papi ya repot tentunya mas. Iya bu gitu. Mungkin itu jalannya ke papi itu biasa ibadah haji atau umroh gitu. Karena waktu yang untuk ngurus istri coba tahu pahalanya juga bisa sama atau lebih besar gitu. Di balik itu kan ada yang diuji dengan kemampuan finansial yang kuat. Waktu saya kan anugerah yang terbesar itu waktu luang punya dan badan sehat gitu. Nikmat badan sehat dan nikmat punya waktu luang. Ideal sangat ideal Ya, tapi kalau tidak bisa memanfaatkan itu kan jadi bumerang. Nah, nikmat orang kesempitan gitu. Dia menjalani kesempitan tersebut, tapi tidak putus asa, bersabar gitu.
pasti kan menahan keinginan yang jadi tidak terrealisir. Nah sekarang kan baru kita nih, kalau ditanya pingin apa sih, kan kita kadang apa ya gitu. Ya maksudnya pernah ngalamin juga kan, senang pernah ngalamin, punya uang pernah ngalamin, sehat juga pernah ngalamin. Kita ke depan kalau ditanya emang maunya apa nih ke depan, bingung sendiri kan. Tapi kalau sebagai kepala keluarga memang berkewajiban ya, harus mengupayakan anak istri hidup lebih baik gitu, tidak menelantarkan gitu. Tapi pada praktiknya ada seperti saya gitu, gimana menyenangkan istri, bagaimana. Nah itu yang mungkin ya harus perenungan ya, harus siap kita tuh dalam kondisi terburuk tetap ikat sama. Dan yang ukuran bagus mah sebetulnya kesembuhan itu kesembuhan sehat berpikir kita, bahwasanya Allah Maha Penyembuh dan Allah juga yang mengangkat penyakit kita gitu. Iya betul. Dari keseluruhan apa yang dirasakan oleh Pak Yesus yang mengambil hikmah-hikmah tersebut gitu, sebetulnya menurut pandangan saya adalah ada sesuatu yang kita dipertemukan dengan Maha Pencipta, dipertemukan dalam pertemuan kita dengan Maha Pencipta itu dalam segala kondisi. Seharusnya itu dalam segala kondisi. Tetapi pertemuan yang lebih intens itu biasanya terjadi dalam keadaan kita lebih dalam kesempitan. Inilah pertemuan sesungguhnya Tuhan menginginkan kita itu bertemu lebih intens dan menjadi makhluk yang disayang Tuhan. Apakah kita lolos atau tidak menjadi makhluk yang disayang. Kan kita kadang lucu ya, sepertinya kegembiraan menemukan barang yang hilang. Itu barang-barang kita, bukan dari orang lain. Terus ketemu nih atau orangnya biasa lupa terus bisa lupa nih atau gitu. Ya kan? Ya, seperti itu mungkin Allah memberikan kegembiraan. Tapi ya dari sana mungkin pertemuan itu Allah mengaturnya sehingga makhluk-makhluk terbaik yang diturunkan untuk juga bertemu dengan pertemuan-pertemuan dalam nafas yang sama gitu. Ya, ketika kita mengalami kesempitan itu pertanyaannya kan banyak. Ini ujian, Coba ini teguran, ini sanksi gitu ya. Saya memikir tidur. Dan kalau enggak, ini mau cobaan tidak bisa ada temannya. Jadi tidur namanya. Dia ujian, kalau mana ujian orang gitu ya. Sanksi, yalah. Mana sanksi kita kan gitu aja kemarin gitu. Kan ada begitu. Dosa naon abjeng nih satu yang Allah. Kasih tiruan ada orang-orang yang kabeh gitu. Nah, itulah yang mungkin jadi hikmah itu dia. Jadi kan titik-titik itulah menuju pertemuan-pertemuan dengan Sang Pencipta dibinya orang ikhlas sudah ridhonya gitu. Ya yang saya alami, ya mungkin saya juga pernah mulai ya artinya kesempitan setiap orang kan berbeda-beda, kesempitan setiap orang berbeda-beda. Jadi pertemuan dengan Tuhan itu terkadang kita tidak dipertemukan dalam keadaan yang sedang lapang. Padahal idealnya pertemuan dengan Tuhan itu kita dalam keadaan yang sangat lapang. Sudah posisi konosor kan gitu. Dalam keadaan lapang mendak ibadah siji konosor. Tapi terkadang pertemuan itu dalam kesempitan dan ternyata lebih erat mungkin ya. Iya. Lebih erat pertemuan. Kadang hanya untuk bisa tidur nyenyak aja saat ini begitu mahal gitu. Dulu mah kan tidur tuh Tombolnya gitu. Asam urat ya. Saya asam urat gitu. Ya tidur wae gitu. Salat teu bisa sujud teu bisa, nyelapkeun kaki teu bisa.
ternyata dalam kesempitan itu, sahabat kita baru sadar pertemuan bahwa dalam menunda ketika salah satu titik yang kita di titik yang diambil oleh bukan diambilnya diingatkan bahwa kita harus kenikmatan Allah itu lebih banyak lebih besar. Jadi kita tuh kadang dinasehati bukan dengan kata-kata tapi dengan peristiwa gitu ya. Namun Pak Ustadz ngomong sing sabar Pak Ustadz senang gitu ya kepikiran. Oh iya sabar tuh. Aduh Gusti. Nah dari situ kita mengalaminya tadi pertemuan yang menjadi titik balik membangkitkan itu kan tadi keikhlasannya, orang ikhlas sabar menerima. Nah ayeuna kumaha aya obsesi naon kira-kira setelah peristiwa seperti itu tadi yang ngomong saya mau apa gitu ya, kita biasa. Akhirnya saya ada problematik. Selama ini kita itu abai dengan kenikmatan yang diberikan sama Allah. Misalnya gini, yang saya pernah cerita gitu, pernah jarang lah misalnya orang naik kendaraan ya, merasakan nikmatnya mobil gitu. Tapi yang dipikir tuh jalan pintas, jalan tikus yang supaya cepat mana-mana gitu, sehingga abai sama dengan naik sepeda, naik motor. Kalau dirasa saya nggak geling gitu sih, enak. Makan juga gitu, dinikmati masa proses pembuatannya, terus rasain ini kurang garam, manis gitu. Maka kita akan lebih mengoptimalkan penikmatan gitu. Nah saya tuh obsesi ke depan ingin bisa itu gitu, tanpa harus mahal mencari sesuatu yang baru di sekitar kita juga, di rumah, di halaman. Misalnya kan, halaman bisa berkebun untuk tanaman. Dulu kan mungkin atap nggak kepikiran, ya kan, untuk bikin tanam sayur. Terus buku juga ada yang belum pernah saya baca kan, ada. Dulu kan waktu beli, gitu. Musik, ya banyak hal yang judulnya mengoptimalkan apa yang kan orang kalau upload ya di sarapan yuk makan kemana, ada yang bangga dengan sering mengunjungi kafe, dijajal kafe mana, ada yang traveling, ada yang touring gitu. Sebenarnya belum tentu dia menikmati motornya. Nah barangkali ya kita traveling kemana, saya pengen tahu tempat-tempatnya, searching aja sekarang mah istilahnya adventure dunia maya gitu. Cari orang misalnya aku pengen tempat wisata di Eropa atau di Italia gitu. Cari aja yang mendokumentasikannya dengan kamera bagus, cara pengambilannya bagus, mungkin terlepas kan. Atau yang pingin sampai detail di perjalanan naik motor direkam, ada juga kan vlogger gitu. Sekarang sebenarnya dengan teknologi itu pengoptimalan itu bisa, mau belajar, mau menikmati, mau mengedukasi orang bisa media itu. Dari apa yang terjadi nih sekarang sudah terjadi seperti ini, ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah atau shock kultur ketika biasanya seperti ini jadi seperti ini nggak ada apa sih yang biasa rutin pagi sambil cari sarapan dan olahraga kan hilang tapi nanti optimis bisa hanya beda cingkat dong. Aku pikir juga cingkat dikerek siapa ya yang penting fungsional gitu. Apa kira-kira yang bisa disimpulkan dari semua peristiwa yang terjadi yang dialami sampai detik ini yang ingin disampaikan ke ya penyintas? Semua itu kan bukan kehendak kita ya, kan Allah. Kemudian bagaimana kita menyikapi, kalau dibilang ujian tadi ya, ujian yang pertama kita terima,
terus kita berikhtiar semampu mungkin, sebisa mungkin mengenai hasilnya ya kita serahkan sama Allah. Karena orang yang tidak berdoa katanya sombong gitu ya. Tapi lamun berdoa teh kesebelan. Wah, yang minta sendiri. Apa yang diberikan untuk negara. Gitu kan? Nah, kita kan minta doa ya. Padahal aku sebenarnya malu untuk meminta karena saya sendiri tidak bisa membalas kenikmatan yang diberikan sama Allah begitu besar. Ya, Ya kan? Konsep bersyukur itu seperti apa? Allah tidak akan kaya dengan sedekah kita. Allah juga udah tidak perlu sesembahan kita, kan itu semua untuk diri kita sendiri gitu. Nah kemudian saya bertanya lagi, kalau begitu aku aja berdoa sebanyak mungkin jadi pertapa, nggak akan kena risiko gibah atau, tapi kan bukan itu kan. Kita harus bersosialisasi, harus dibenturkan dengan permasalahan sosial supaya kita tuh teruji tidak sebagai umat Muslim dalam hal tadi bersyukur tentang nikmat Allah yang Allah berikan. Ya kita juga memberikan sesuatu untuk makhluk ciptaan Allah gitu. Bagaimana kita bersyukur sementara kita merusak alam, merusak tumbuhan, merusak binatang bahkan. betul. Apalagi menyakiti manusia. Nah, jadi optimis kepada teman-teman. Ya, oh ya tadi aku ngomongnya ngawur terus kemana-mana weh. Lagi batuk kali. Ya nggak apa-apa, jadi Nggak fokus di pembicaraan ya. metodenya kan berbeda antara, kan kalau model menulis itu ada dari umum ke usul, dari khusus ke umum ya. gitu. Sehingga bahwa orang nulis skripsi lah gitu. Iya. Terus ya. Gitu. Tapi tidak sistematis gitu. Kemarin ya kalau katakanlah Pak Pri mau nyampaikan pesan apa gitu ya. Ya pesan tadi kan yang menerima ya kedua, terus kemudian kita berikhtiar untuk berupaya seoptimal mungkin dan meminimumkan ketergantungan gitu. Kalau bisa mah mengoptimalkan kemandiriannya gitu. Jangan juga menutup orang lain untuk berbuat baik, tapi tidak meminta atau merongrong orang lain. Gimana ya ceritanya gitu? Memuliakan tamunya gitu ya. Optimis lah, kita optimisnya. Iya. Optimis ya, Allah Maha Kaya, Allah yang memberikan segala sesuatunya, berarti berbalik semuanya ke apa yang. Dan harus yakin bahwa semakin besar cobaan, kalau bilang cobaan tanda kutip, maka Allah itu mempercaya bahwa kita itu mampu untuk naik kelas ya. Teruji Karena kan Allah memberikan cobaan sesuai dengan kemampuannya ya. Kalau kita dicoba dengan kemampuan SD dan naik kan. Yang berarti naik kelas gitu kan ya. Lagi naik kelas. Nah, tapi nggak boleh gitu, jauh sombong banget ya. Sombong banget. Gimana? Kok enak naik kelas SMA kayak kelas berat betul gitu. Berat. Atau segusi sekap sekil. Memang ironis manusia katanya pingin pahala yang sebesar-besarnya, tapi yang digoda teruji pangsetik-setik ya. Nggak apa. Kadang ke atas gitu ya cekal terus aku bisa kayak pamil langkung teh mah abi duka. Gitu kan? Gitu. Duka dia abi. Yang gitu beraja. Abdi hoyong maut dalam keadaan muslim dan husnul khotimah. Tapi tong ayeuna tiga apa? Tiga ngadoa Gusti hujan tegewe di Garut gitu dah nama abdi di perjalanan kasih
gojat nih habis gimana? Gimana main nagrek? Atau di Garut kapan? Menyebutkan apa? Garut kacang. Itu egois ya. Ya, ini daripada suka begitu. Maksa namanya kan gitu. Egois banget. Juga sih kurang lama-lama kurang lagi. Gara-gara sakit. Oke, jadi banyak ya. Pertama dari pertemuan kita bahwa di lagu sebentar. Ada lagi? Enggak, mau tanya. Menurut Paman dengan Pak Budi, saya itu dalam menyikapi bukan menyikapi Peristiwa. kondisi saat ini gimana Mas? Bagus. Menurut saya mah bagus lah. Siapa tinggal sini bagus sekarang kan bagus. Bagus ya. Tidak ilmiah. Tidak. Ukurannya apa bagus? Bagus sih dia. Kayak gitu. Karena kan kita sendiri dan dengan apa yang ada dalam diri kita. Kita optimis sudah mantap. Kita sudah berkeyakinan bahwa ini adalah semuanya dari atas izin Allah itu semuanya. Mantap gitu kan. Udah berarti sudah mengikhlaskan diri juga sudah memang itu jalannya gitu nya. Jadi yang saya kagumi itu karena mungkin apa optimisme yang tumbuh gitu. Jadi seperti itu yang menjadi faktor lebih besar selain dari keyakinan kita kepada Tuhan, kita optimis bahwa kita dapat sembuh. Itu yang membuat mendorong kita ternyata lebih dorongannya lebih besar. Jadi berapa waktu? Kan? Banyak. Ayah keyakinan sembuh, keikhlasan, kesabaran, menerima kemauan semakin banyak gitu. Dan tidak terlalu mengandalkan apa tadi yang ilmiah menurut pandangan umum ya. Yang misalkan mendewakan obat dan perawat dan dia Idul Adha nggak ada gulai kan gitu. Gulai kambing. saya senang kan jauh deh ya Dan nomor kereta. darurat itu pisan gue tiap udah penonton Kami kayak apa? kan suatu ini penting nih ya. Saya bukan orang lain dihadapkan suatu kondisi di mana ini makanan kalau nggak dihabisin mubazir, tapi kalau dimakan open terus gitu. Ada kondisi gitu ya. Tapi ya Bismillah gitu. Nah, gitu kan. Bismillah gitu. Nah, Kamu misalkan lebih tinggi berarti di air. bisa dari bilang rakus. Berarti itu mau tenang berarti orang rakus. Ya, jadi tadi kan poin utamanya ya. Bismillah. Maka semua perbuatan dimulai dengan Bismillah. Kita yakin perbuatan ini niatnya baik. Iya, betul. Bagaimana kita mau judi atau minum Bismillah. Minum terapi. Kemudian lu gaplek kan demi Allah belakang. Demi Allah belakang. Itu licik kurang mah. Bismillah tagaplek. Nah tadi ya, jadi sebenarnya kadang kita mentertawakan diri sendiri ya. Barangkali ya kekonyolan kita itu menjadi pelajaran orang lain juga. Ya, kerjanya alhamdulillah sampai pada detik ini, sampai pada peristiwa seperti ini ya kita syukur ya. Walaupun bersyukur kayak abstrak ya. Abstrak tuh bentuknya itu tidak konkret gitu ya. Jadi saya Muhammad ya bersyukur apapun bentuknya gitu. Dan kita tidak boleh menjudgment seseorang kan ada ibaratnya yang kita tidak tahu. Ya, begitu ini jadi gitulah kesimpulan nama gitu lah, kesimpulkan lah gitu ya. Okay. Banyak hikmah di baliknya. Ya sampai jumpa lah kita. Cukup sore. Mudah-mudahan bermanfaat. Pulang? Ya, sama enggak. 30 menit.